Bersyukur pagi ini kembali kita berjumpa di Good News Media Senin 3 Maret 2025. Mari kita siapkan hati kita mengutamakan Tuhan, kita mencari Tuhan, kita belajar lagi isi hati Tuhan dalam hidup kita. Kita mulai dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari bicara kepada kami, pimpin kami hari ini, boleh menjadi berkat, lebih mengenal Engkau, lebih menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sepanjang minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi penggerak kepemimpinan untuk mereka yang terhilang, Bapak Saudara. Jadi bagaimana menjadi pemimpin kegerakan, ya, pemimpin kegerakan, Bapak Saudaraku. Setiap kita bisa menjadi pemimpin kegerakan. Ya, pagi ini kita belajar tentang bagaimana memiliki belas kasihan buat mereka yang terhilang. Tapi sebelumnya kita mau naikkan pujian ini buat Tuhan. Kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku berikan pada kami hati yang mengasihi Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Kami mau nyatakan, berikan keberanian bagi setiap kami, Yesus. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Mari sekali lagi minta pada Tuhan. Amin. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya, haleluya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami.
Amin, amin, amin Bapak Saudaraku. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, biarlah ini menjadi penggerak hati kita Bapak Saudaraku, yaitu menyenangkan hati Tuhan, yaitu kerinduan hati Tuhan terbesar, kehendak Tuhan terbesar, pusat kehendak Tuhan, pusat rencana Tuhan, yaitu adalah keselamatan jiwa-jiwa. Tidak ada yang lebih penting bagi Tuhan di surga dan di bumi, lebih penting daripada keselamatan jiwa-jiwa Bapak Saudaraku. Udah, itu yang paling penting sudah. Dari begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani, ya semua mereka mengambil satu kesimpulan bahwa jiwa-jiwa adalah yang paling penting bagi Tuhan. Kalau kita dengarkan apa kata Reinhard Bonnke, dia berkata, selama hatimu adalah untuk jiwa-jiwa yang terhilang, engkau tidak pernah keluar dari pusat kehendak Tuhan yang sempurna. Pak Petrus Agung juga pernah berkata, selama kerinduanmu adalah untuk mereka yang terhilang, engkau ada dalam pusat kehendak Tuhan. Dan kemudian ada begitu banyak hamba Tuhan, mereka juga berkata, detak jantung Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Dan kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa melihat di dalam Filipi 2 ayat 1-11 bagaimana Tuhan Yesus datang ke bumi mengambil rupa seorang hamba, dan kemudian bahkan setia sampai mati di kayu salib, membayar dosa dan penyakit setiap saudara dan saya, bahkan seluruh dunia, supaya kita boleh diselamatkan. Wow, ini yang luar biasa Bapak Saudaraku, rela untuk meninggalkan semua demi jiwa-jiwa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, sepanjang minggu ini kita akan belajar tentang penggerak kepemimpinan, atau apa yang membuat menjadi, apa yang mendasari seseorang menjadi kegerakan atau pemimpin kegerakan. Maka yang hari ini kita belajar tentang bagaimana kita menjadi pemimpin kegerakan, atau apa yang menggerakkan kepemimpinan. Itu adalah gairah terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Itu yang pertama Bapak Saudaraku, gairah terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38, di sini firman Tuhan berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, memberitakan Injil kerajaan sorga, serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, tergeraklah hati oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan ya Bapak Saudara bisa baca seterusnya, bahwa Tuhan juga berkata, banyak orang berkata tuayan 4 bulan lagi, tapi Tuhan berkata tuayan sudah tersedia. Mintalah pekerja-pekerja kepada yang empunya tuayan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di sini ada ada 5 ciri-ciri mereka yang memiliki gairah terhadap yang terhilang, Bapak Saudaraku. Ciri yang pertama yaitu kasih sayang. Tumbuh dalam hati yang hancur karena dosa dan belas kasihan bagi orang-orang yang tidak memiliki Injil. Karena Bapak Ibu Saudaraku, tanpa Injil, tanpa orang mendengar Injil, nggak bisa percaya Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, tidak bisa menerima Tuhan Yesus. Kalau tidak menerima Tuhan Yesus, tidak bisa diselamatkan, tidak bisa mendapat kehidupan kekal. Kalau ada cara lain untuk bisa mendapatkan kehidupan kekal, maka Tuhan Yesus tidak perlu datang. Tapi ini memang menjadi perdebatan. Masa sih nggak ada cara lain? Ada, tapi susah banget Bapak Saudara. Yaitu harus melakukan semua hukum Taurat. Boleh nggak? Boleh, kalau berhasil melakukannya. Tapi kan susah. Ada lagi dari buku-buku yang lain, kitab-kitab lain.
Wah, berat sekali Bapak Saudaraku. Ada lagi timbang kebaikan dan kejahatan. Kita mau sebaik apa? Kalau umpamanya Bapak Ibu Saudara, ibaratnya kalau kita masak Indomie telur, masak untuk satu kelompok, umpamanya satu rombongan kita, masak 100 Indomie, 100 telur, masuk semua Indominya, masuk semua telurnya, ternyata telur yang ke-100 busuk Bapak Saudaraku, maka sia-sialah 100 Indomie dan 99 telur tadi. Gara-gara satu telur busuk, jadi busuk semua Bapak Saudaraku. Satu kuali besar atau satu panci besar Indomie telur tadi busuk semua, gara-gara satu telur busuk. Jadi kalau ada orang berkata, oh aku bisa karena perbuatan baikku, karena kesalehanku dalam berdoa dan beribadah, masa gak ada satu kesalahan yang kita lakukan? Oh saya tidak berzina Pak, melihat perempuan menginginkannya udah berzina. Oh saya tidak membunuh Pak, membenci saudara saja sama dengan membunuh Bapak Saudaraku. Itu udah telur busuk itu. Bagaimana bisa Bapak Saudara? Jadi yang paling mudah adalah dengan menerima Yesus. Untuk bisa menerima Yesus harus dengar Injil. Supaya ada yang dengar Injil harus ada yang pergi memberitakan Bapak Saudaraku. Supaya ada orang mau pergi memberitakan harus karena ada kasih sayang, ada belas kasihan terhadap jiwa-jiwa itu. Yang kedua, perspektif kekal. Kita tidak hanya melihat dunia temporary yang sekarang ini, tapi juga kita melihat jauh ke depan Bapak Saudara. Menghargai orang-orang yang kekal dibandingkan dengan hal-hal yang sementara ini. Kita tahu bahwa hidup kita saat ini cuma sebentar. Kekekalan itu jauh lebih panjang Bapak Saudaraku. Dan kita berjuang untuk kekekalan itu, tanpa mengabaikan juga yang sementara ini Bapak Saudara. Kita tahu hidup kita adalah hidup untuk kekekalan. Kita di dunia ini 80 tahun, 100 tahun sudah bagus Bapak Saudaraku. Apalagi bisa 120 tahun. Tapi saya sering berkata, yang penting bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, tapi seberapa kita berdampak. Yang ketiga, menjadi teladan. Kehidupan yang penuh doa dan penjangkauan pribadi. Di mana Bapak Saudaraku, tentu setiap kita secara naluri, secara alami tidak bisa memberitakan Injil. Tidak punya gairah, tidak punya belas kasihan, tidak punya yang namanya perspektif kekekalan. Itu Tuhan yang mengerjakan dalam hidup kita. Karena itu supaya kita mampu, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kita meneladani Tuhan Yesus. Dan juga meneladani pemimpin-pemimpin kita yang ada saat ini. Kemudian juga Bapak Saudaraku, yang keempat, mengundang. Kalau kita sudah punya kasih sayang, kita memiliki perspektif kekekalan, dan kita mau menjadi teladan, membawa yang terhilang, undanglah mereka. Memanggil orang lain untuk bergabung dalam memajukan Injil atau memberitakan Injil. Berkolaborasi, baik itu dengan sesama pemberita Injil, sesama anak-anak Tuhan yang memiliki belas kasihan buat yang terhilang. Mari bersama-sama. Tidak ada istilah denominasi, aliran apa. Tidak Bapak Saudaraku. Yang ada selama hati kita untuk jiwa-jiwa, apapun gerejanya, apapun denominasinya, setiap kita itu Tuhan perlengkapi berbeda-beda. Ada yang menonjol kerasulannya, ada yang menonjol kenabiannya, ada yang menonjol penginjilannya, ada yang menonjol penggembalaannya, ada yang menonjol pengajarannya. Apapun, together we stand. Buat orang di luar sana, mereka tidak tahu ini Katolik, ini Kristen, ini aliran itu, sinode ini, sinode itu. Tidak. Yang mereka lihat itu pengikut Yesus seperti itu. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus berdoa di dalam Matius 17. Jadikan mereka satu, supaya dunia tahu bahwa Yesus itu datang ke bumi dari Bapa, Bapak Saudaraku.
Karena itulah iblis berusaha memecah belah kita. Bukan hanya secara lembaga sinode, enggak. Kadang di dalam satu tim pelayanan pun banyak perpecahan. Itulah perlunya kita memikirkan kekekalan, Bapak Saudara. Hidup yang sementara ini terlalu singkat untuk dipakai untuk ribut, berantem. Siapa yang benar, siapa yang lebih hebat. Udah gak usah lah. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya sering berkata, pakai ilmunya Gideon aja, atau di Gideoni. Ada orang butuh, beberapa memang saudara kita, mereka butuh pengakuan, mereka butuh penghargaan, mereka butuh penerimaan. Demi kesatuan, berikan Bapak Ibu Saudaraku, berikan. Nah, yang tadi saya katakan di Gideon itu bagaimana? Bapak Saudara tahu bagaimana Gideon itu dari penakut berani berdiri untuk melawan penjajah, yang dimana waktu itu ada Midian. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah Gideon mengalahkan Midian itu, padahal diumumkan di seluruh Israel, dan kemudian berkumpullah 20 ribu. Tuhan berkata kebanyakan, sisa 10 ribu, kebanyakan. Akhirnya 300 lah yang maju, Bapak Saudara. Tapi kemudian Efraim tidak maju, tapi mereka menuntut Gideon. Mereka berkata, apa yang kau buat ini? Macam apa perlakuanmu ini? Mengapa kau pergi berperang tidak mengajak kami? Di sini Bapak Saudara, Gideon bilang apa? Waduh, aku mah gak ada apa-apanya dibanding kalian. Kalian yang hebat. Aku ini dibanding kalian gak ada apa-apanya. Kalian itu loh, bunuh Salmon dan Zalmunna, 2 raja besar itu loh. Kalian yang mengeksekusi mereka. Saya gak ada apa-apanya. Itu di Hakim-Hakim 6-8. Hakim-Hakim 9-11 ada Yefta. Yefta juga memimpin peperangan. Yefta juga dipanggil jadi panglima perang dari gua. Dia juga tadinya diusir dari rumahnya sendiri, tapi akhirnya tua-tua Israel juga mengundang dia jadi pemimpin panglima perang. Singkat cerita menang. Sama Efraim datang lagi, mau mendapat kemuliaan, mau mengakui hasil pekerjaan orang lain, karyanya dia. Orang lain berjuang mati-matian, dia mau mendapat kemuliaan, pengakuan. Apa yang Yefta lakukan? Mungkin mereka masih ingat di Hakim-Hakim 6-8, waktu masa Gideon yang berperang, mereka dapat kemuliaan. Gideon berkata, kalian hebat. Dengan Yefta enggak. Langsung dia bilang, coba bilang Sibolet. Mereka bilang Sibolet. Set. 22 ribu mati hari itu, Bapak Saudaraku. Mereka tunggu di sungai Besor. Dia bilang tumpas semua Efraim itu. 22 ribu mati satu hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sering sekali memang ada orang mengakui pekerjaan kita. Ada orang mau mendapatkan kemuliaan dari apa yang tidak mereka bayar. Tapi adalah pilihan kita. Apakah kita memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa apa tidak? Kalau saya, Bapak Saudaraku, saya gunakan ilmunya Gideon. Di Gideonin aja, Bapak Saudara. Orang butuh kemuliaan, butuh pengakuan, butuh pujian, berikan, Bapak Saudara. Atau banyak orang mungkin suka, enggak, mari berikan pedang seperti Yefta. Ya, saya berkata, pilih mengasihi jiwa-jiwa, Bapak Saudara. Sekarang begini ya, Tuhan Yesus saja rela mati, membayar dosa dan penyakit kita. Kita ini loh seterunya Tuhan, musuhnya Tuhan. Kita masih berdosa, dia sudah menunjukkan kasihnya kepada kita. Roma 5 ayat 8. Sudah menunjukkan kasih kepada kita ketika kita masih berdosa. Nah sekarang saudara kita ini dia sudah melayani Tuhan, cuman jiwanya belum sembuh. Masih butuh pengakuan, butuh penghargaan, butuh penerimaan, butuh jabatan, butuh posisi. Kasih, Bapak Saudara.
Kita nggak perlu kasih nyawa kita seperti Tuhan Yesus kan. Harga diri kita aja kadang-kadang taruhannya. Gak apa-apalah Bapak Saudaraku. Kan kita berharga bukan karena apa kata orang. Bukan karena apa yang kita punya maka kita berharga. No. Bapak Ibu Saudara, kalau punya 10 mobil lebih berharga daripada punya 1 mobil. Enggak juga. Bapak Ibu Saudara lebih berharga karena punya 1000 rumah, karena orang lain hanya punya 2. Tidak Bapak Saudaraku. Penghargaan kita, harga kita tidak ditentukan berapa materi yang kita punya, atau berapa ijazah atau sertifikat yang kita punya. No. Harga kita seharga darahnya Tuhan Yesus. Kita berharga karena kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Kita menjadi anak Bapa di surga. Itu loh harganya. Sangat berharga Bapak Saudara. Karena itulah kita mau mengundang orang lain datang, baik itu bergabung dalam kegerakan ini maupun mengundang mereka yang butuh keselamatan Bapak Saudara. Dan kemudian kelima, pengambilan risiko, yaitu pengambilan risiko untuk menjangkau orang-orang yang terhilang daripada menyenangkan orang-orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, seberapa kita berani meresikokan diri? Saya beberapa kali tawarkan mobil, jual motor Bapak Saudara untuk pelayanan. It's nothing Bapak Saudara. Ya, banyak hamba Tuhan mereka meresikokan hidup mereka. Ada ribuan orang mati di ladang misi. Yang mungkin terkenal yang kita tahu Bapak Saudara, ya katakanlah seperti Lehman dan Munson yang dibunuh di Tarutung Bapak Saudara. Karena mereka datang ke sana memberitakan Injil belum ada di sana. Lehman dan Munson, ya mereka dari Jerman walaupun dia orang Texas. Dia meresikokan diri. Kemudian juga bagaimana Otto dan Whistler pergi ke Papua. Dan kemudian Denninger pergi ke Nias Bapak Saudara. John Wesley pergi ke India. Tapi ada satu hamba Tuhan itu Bapak Saudara, sangat spektakuler. Kok saya bisa lupa namanya. Di Afrika. Dia warga negara Inggris. Ketika dia mati, mayatnya jadi rebutan Bapak Saudara. Jenazahnya jadi rebutan. Kok saya bisa lupa ini hamba Tuhan besar ini. Akhirnya Bapak Saudara, mereka memilih mengoperasi jenazahnya. Inggris bilang dia harus dimakamkan di Inggris. Tapi orang Afrika bilang enggak, harus di sini. Akhirnya mereka ambil jantungnya. Jantungnya ditanam di Afrika. Jenazahnya dibawa ke Inggris. Ada banyak kisah-kisah mengenai martir, mengenai penginjil Bapak Saudara. Mereka mengambil risiko. Bulan lalu kita belajar mengenai membayar harganya. Tapi sekarang memang Bapak Saudaraku, firman Tuhan seperti apa yang banyak orang pengen dengar? Berkat, terobosan, pemulihan, keajaiban. Itu bonus Bapak Saudara. Itu bonus dari apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Kita merespon dalam ketaatan, bonus diberikan. Tapi pusat kehendak Tuhan, kerinduan terbesar Tuhan, detak jantung Tuhan, itu adalah jiwa-jiwa. Buat mereka di luar sana Bapak Saudaraku, kadang-kadang kedatangan kita memberitakan Injil, tidak semua menerima itu sebagai kabar baik. Beberapa orang menganggap kita adalah ancaman bagi komunitas mereka, ancaman bagi negara mereka. Sama seperti kedatangan Tuhan Yesus ke Israel.
Mereka takut rumah ibadah mereka diambil. Mereka takut umat itu akan berbalik ikut mereka. Makanya mereka berkata, daripada nanti umat kita ikut Tuhan Yesus semua, lebih bagus kita bunuh Tuhan Yesus. Itulah yang disampaikan juga perempuan tentang pohon anggur itu, Bapak Saudara. Orang mau menikmati hasil pohon anggur itu, tapi bukan mereka yang punya kebun anggurnya, tapi mereka nggak mau berbagi sama pemiliknya, bunuh yang punya. Utusan-utusannya juga mau dihilangkan aja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai pemberita Injil meresikokan diri. Ya, saya tidak meresikokan separah mereka, Bapak Saudaraku. Tapi beberapa kali memang saya mesti siap. Kalau memang saya berakhir di sini. Saya nggak tahu boleh disebutkan apa enggak, tapi ya di Indonesia, Bapak Saudara. Waktu itu memang betul-betul rasanya mau mati betul. Tapi ya saya siap. Waktu itu saya bilang begini, Tuhan, kalaupun memang aku mesti mati di sini, aku jadi martir di sini. Itu sebuah kehormatan. Dan karena tuduhan itu tajam sekali, dan bahkan rekan-rekan sesama hamba Tuhan pun banyak yang mengecam. Terlalu berbahaya yang kamu buat. Tapi kita tahu itu dari Tuhan. Kita bukan gegabah, artinya jalan aja. Enggak, kita tahu itu Tuhan mau. Akhirnya saya berkata, saya pergi, tempat tinggal kami itu 4 lantai ya, dan dicor juga atapnya. Saya biasa berdoa di sana pagi dan sore, menghadap ke laut, dan juga melihat kota di sekeliling. Saya bilang seperti ini. Setelah saya berdoa kepada Tuhan, oh ya, makasih Amang David Livingstone, iya ya, Amang Surian, makasih. Itu yang saya tadi maksudkan di Afrika. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya bilang, iblis, kalaupun memang darahku tertumpah di daerah ini, saya minta 10.000 suku ini diselamatkan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudaraku, sampai hari ini gak ada yang menyentuh saya. Jadi kalau belum waktunya kita dipanggil, gak akan terjadi apa-apa, Bapak Saudara. Itu David Livingstone. Banyak para misionaris dari Eropa, Bapak Saudara. Mereka meninggalkan negara mereka, di mana masa itu adalah negara mereka, peradaban paling tinggi, hidup nyaman di negara mereka. Mereka pergi ke dunia ketiga, ke negara-negara kanibal, Bapak Saudara. Ya dulu, ya Pak Ferdinand, kita pernah jumpa di Mambi nggak? Saya pernah ke Mambi. Saya beberapa kali pergi ke Mambi, ketemu dengan yang baju hitam-hitam itu. Saya ke Mamasa, saya nyetir dari Makassar, naik ke Mamasa, dari Mamasa ke Mambi, terus tembus sampai ke Mamuju. Ya dulu saya keliling Sulawesi, Bapak Saudara, dari ujung ke ujung. Dari Manado bisa nyetir sampai ke, sebelum menyeberang ke Selayar itu apa, yang banyak rumput laut itu. Aduh, ini Makassar turun ke bawah. Udah kelamaan gak keliling. Kalau ke atas, naik ke Toraja, Makale, Rantepao, turun dikit lewat Palopo, nyebrang ke Siwa, masuk ke Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu Saudaraku, dulu ketika saya masih muda, sekarang juga masih muda sih. Saya dulu sering sewa mobil, tidur di mobil, mampir. Kalau diterima pendeta, mulai pelayanan. Kalau diusir, berangkat. Ya khususnya Sulawesi ini, sejak Tuhan taruh Sulawesi di hati saya tahun 2008. Tahun 98, Bapak Saudara. Waktu itu kami ada retreat di Sibulangit, di Tanah Karo. Sibulangit nggak masuk Tanah Karo, tapi itu kebanyakan orang Karo, tapi itu masuk Deli Serdang, Sumatera Utara.
Tuhan taruh di hati saya itu Sulawesi dan Lombok. Dan sejak saat itu saya sering berdoa buat Sulawesi. Saya baru berangkat ke Sulawesi 10 tahun kemudian. Tahun 98 Tuhan taruh Sulawesi di hati saya. Pertama sekali saya ke Sulawesi tahun 2009. Dan tidak ada Sulawesi yang saya tidak pergi. Dari ujung ke ujung, Bapak Saudara. Dan ya dalam anugerah Tuhan seluruh Indonesia. Mengambil resiko itu sesuatu yang lumrah buat para penginjil. Buat kita dalam pelayanan, Bapak Saudara. Sebuah kehormatan. Jadi karena itu Bapak Saudaraku, itu dasarnya apa? Memiliki belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Kalau Bapak Ibu Saudara memiliki yang 5 hal ini, memiliki kasih sayang, perspektif Bapak Ibu Saudara adalah kekekalan, kemudian mengundang mereka yang memiliki passion yang sama, dan juga mereka yang terhilang untuk bisa diselamatkan, dan kemudian berani mengambil risiko. Kalau Bapak Ibu Saudara punya yang 5 ini, maka Bapak Ibu Saudara bisa menjadi pemimpin kegerakan atau penggerak kepemimpinan untuk jiwa-jiwa. Miliki gairah terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Selama Bapak Ibu Saudara memiliki hati untuk jiwa-jiwa yang hilang, selama Bapak Ibu Saudara memiliki kerinduan melihat jiwa-jiwa diselamatkan, selama Bapak Ibu Saudara memiliki belas kasihan kepada yang terhilang, selama hati Bapak Ibu Saudara merindukan melihat jiwa-jiwa bertobat dan datang kepada Tuhan, saya jamin Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya tidak pernah keluar dari pusat kehendak Tuhan, tidak pernah keluar dari detak jantung Tuhan, tidak pernah keluar dari rencana Tuhan yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Itulah pusat kehendak Tuhan yang tersempurna. Saya mau akhiri, tadi malam ada salah satu anak rohani saya. Dia sedang mengajukan skripsi. Dia kuliah gitu ya. Ini memang banyak anak-anak saya lagi sedang susun skripsi. Ada sekitar berapa? 8 orang ya yang di STT. Dan tadi malam setelah khotbah, setelah sharing, saya mengantuk banget gitu. Tapi dia sharing itu membuat saya bergairah. Yang dia bahas itu dia tanya begini, Pi, saya mau tanya, itu di dalam Matius 5 ayat 48, kan Tuhan Yesus berkata begini, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Terus dia tanya, menurut Papi gimana ciri-ciri menjadi sempurna seperti Bapa? Saya tanya, menurut kamu gimana? Oh ada cirinya, satu ini. Kan kita harus upgrade, kita lebih bagus. Saya tanya, itu menurut siapa? Menurut standar siapa? Menurut pandangan siapa? Di situ yang dikatakan hendaklah kamu sempurna seperti Bapa, karena Bapa itu sempurna. Apakah artinya kita menjadi seperti Bapa, bisa menjadikan langit, bumi, laut dan segala yang ada di dalamnya? Tentu saja tidak. Di situ dikatakan bagaimana kita itu berbahagia, walaupun kita itu ditolak, walaupun kita itu menderita, semua ada ucapan berbahagia. Dan itu di ayat 48 ditutup, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga. Sederhananya saya jelaskan begini Bapak Saudara. Hendaklah kesempurnaan Bapak Ibu Saudara dengan Bapa dan kesempurnaan saya seperti Bapa itu berbeda. Setiap kita ketika kita menjadi sempurna seperti Bapa, masing-masing berbeda Bapak Saudaraku. Saya bilang contohnya, menurut kamu Abraham itu sempurna nggak seperti Bapa? Dia ketemu Tuhan muka dengan muka loh. Makan bareng dengan Tuhan di bawah pohon tarbantin itu. Dan Tuhan tungguin dia masak. Sebelum mereka melihat Sodom dan Gomora. Musa itu mencapai kesempurnaan dengan Bapa tidak?
ketemu Tuhan dengan muka juga. Henok mengalami kesempurnaan dengan Bapa tidak. Elia mengalami kesempurnaan dengan Bapa tidak. Paulus mengalami kesempurnaan dengan Bapa tidak. Murid-murid mengalami kesempurnaan seperti Bapa tidak. Kalau kita menjawab tidak, mereka bertemu dengan Tuhan di bumi aja, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan muka dengan muka. Kalau kita berkata mereka saja tidak, terus siapa yang bisa? Apalagi murid-murid yang 3,5 tahun dengan Tuhan Yesus. Kalau kita berkata iya, kenapa manifestasi mereka berbeda-beda? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menjadi sempurna seperti Bapa, itu bukan berdasarkan ukuran kita, bukan berdasarkan standar kita, tapi berdasarkan standar Bapa, berdasarkan kehendak Bapa. Bapa itu mau kita itu seperti apa? Contoh Bapak Ibu Saudara, ini botol minum ini ya Elqua, ini produksi kita. Nah, ini dia botol ini sempurna Bapak Saudaraku, seperti cetakannya, cetakan awal. Tapi kalau ini ada sampai penyok begini, dia ini nggak sempurna. Atau ada lagi botol yang lain dia nggak merata Bapak Saudaraku. Di sini ada lebih lembek, di sini lebih keras. Itu nggak sempurna. Dan Bapak Ibu Saudara saya, cetakan kita itu adalah Yesus Kristus. Di dalam Roma 8 dikatakan Yesus menjadi yang sulung, atau bahasa Inggris dikatakan Jesus is a prototype. Bapak Saudara, prototype itu sama seperti handphone ini. Ketika handphone ini dibuat, sebelum ini di mass production, sebelum dicetak banyak, itu dibuat satu dulu. Terus dicek. Kalau sudah oke, baru dicetak mass production. Sama dengan prototipenya, sama dengan contohnya. Yesus menjadi yang sulung, menjadi prototype kalau bahasa Inggris dikatakan. Karena itulah di dalam Efesus 2 ayat 10, itu loh ayatnya Tuhan Yesus itu prototype. Kita ini diciptakan oleh Bapa di dalam Yesus. Dan Bapa mau kita seperti dia. Jadi itu semua produk itu yang mass production Bapak Saudaraku, itu nanti ada pemeriksaannya. Selalu ada yang upkir. Ya apalagi untuk produk apapun, apalagi yang ekspor, itu nanti disortir lagi. Ada yang tidak sempurna, ada yang cacat dikit. Saya punya beberapa teman eksportir. Ada salah satu yang cetak mangkok, cetak yang keramik-keramik, itu pasar mereka ke Eropa Bapak Saudara. Kita sering dapat tuh. Pernah kita dapat 1 kontainer, kita bagi-bagi. Itu yang akhir. Itu Bapak Saudaraku, aduh sedikit banget ya. Itu ada mangkoknya, piringnya atau ini cuman dikit aja sompel Bapak Saudara. Dikit, nggak kelihatan. Kadang-kadang ada kayak sedikit setitik gitu. Itu nggak bisa, itu nggak sempurna. Nah itu berdasarkan yang buat. Nah untuk kita sempurna seperti Bapa, kita itu menjadi seperti yang Bapa cetak kita itu seperti apa? Menurut saya Bapak Saudaraku, banyak hamba Tuhan mereka itu sempurna seperti Bapa, khususnya murid-murid itu. Tapi walaupun kita sempurna seperti Bapa, itu berdasarkan ukurannya Bapa. Karena itu Roh Kudus yang membantu mencetak kita seperti itu. Dan setiap kita dalam kesempurnaan kita dengan Bapa, nanti manifestasinya, dampaknya di kota, di bangsa, dan di dunia ini berbeda. Dampaknya Musa setelah 80 tahun dibentuk, dia memimpin bangsa Israel keluar dengan tanda dan mukjizat. Dampaknya Elia membuat satu bangsa bertobat dalam 1 hari. Dampaknya Daud membawa orang sampai ribuan tahun setelah dia pulang ke surga pun tetap menjadi teladan raja-raja dan membawa persekutuan bermazmur menyembah Tuhan. Dampaknya Elia, saya tadi membawa satu bangsa bertobat. Dan kesempurnaannya Abraham membuat seluruh dunia diberkati karena keturunan Abraham. Bahkan Yesus lahir dari keturunannya Abraham.
Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berkata sama dia, itulah kesempurnaan kita dengan Bapa itu berbeda. Dan kemudian pusat kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah jiwa-jiwa. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mengejar kesempurnaan dengan Bapa, kesempurnaan dengan Kristus, miriplah dengan dia. Cintai yang dicintai, sukai yang dia sukai, lakukan yang dia lakukan. Itu mengarah kesempurnaan dengan Bapa. Dan kehendak Bapa yang sempurna adalah jiwa-jiwa. Selama hati Bapak Ibu Saudara adalah untuk jiwa-jiwa, tidak pernah keluar dari pusat kehendak Tuhan yang sempurna. Dan di dalam pemberitaan Injil, di dalam penjangkauan jiwa-jiwa, selama kita punya belas kasihan itu, Bapak Saudara, kita tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Walaupun kelihatannya kita meresikokan diri, bahkan meresikokan keluarga. Kalau William Carey, Bapak Saudara, anaknya mati, istrinya juga mati di India sana. Tapi sampai hari ini kita melihat ada ratusan ribu India datang kepada Tuhan. Dan kemudian Rasul Thomas, pertama-tama dia pergi ke Kerala. Hari ini Bapak Saudara, rata-rata hamba Tuhan besar di India itu rata-rata dari Kerala. Rata-rata orang-orang intelek dari India itu rata-rata dari Kerala. Dan kemudian dari Kerala dia pergi ke Chennai. Dan di Chennai lah dia ditombak dan mati di sana. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat patungnya Thomas ada di sana, tapi jangan lihat patungnya doang ya. Tapi warisi di mana tekadnya untuk pergi ke India. Dia juga sempat dari Pakistan, baru dia berlari ke India. Dan kalau Tuhan menghendaki, bulan Mei kita akan ada di Chennai. Kita juga mulai dari selatan, Bapak Saudara. Kita mulai dari Bangalore, kemudian beberapa kota lain. Kita juga mau pergi ke utara. Dan kita nanti terakhir pergi ke Chennai. Dan hari-hari ini memang ada pertobatan yang luar biasa di India, Bapak Saudaraku. Ya walaupun memang kalau penganiayaan ada paling banyak di utara. Dan ya memang banyak orang-orang radikal di sana. Mereka siapin memang senjata. Ya salah satu yang cukup besar adalah bulan Mei 2023 lalu. Ada lebih dari 1000 rumah dibakar. Lebih 400 gereja dibakar. Dan lebih dari 25.000 orang mengungsi. Saya waktu itu pas lagi ada di India. Tapi saya mau pergi ke daerah itu sudah ditutup tentara semua. Saya bilang saya mau datang. Tapi mereka bilang jangan sekarang. Tapi orang-orang di India Utara, mereka persis seperti orang Indonesia. Kulitnya, tinggi badannya. Kalau mereka datang ke Indonesia, Bapak Ibu Saudara nggak tahu kalau mereka dari India, kalau mereka tidak bicara. Kalau mereka tidak ngomong. Bahkan di India pun banyak orang bilang, kamu orang India? Iya. Pas mereka nyanyi lagu kebangsaan, dia bilang, kok bisa? Ya aku orang India. Tapi mereka persis kayak kita begini. Kayak kulit saya lah kebanyakan gitu ya. Sawo mateng gitu ya. Seperti itu Bapak Saudaraku. Jadi mari miliki belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Miliki belas kasihan untuk terhilang. Oke lah, cari jabatan, cari posisi, cari kekayaan Bapak Saudaraku. Itu satu hal. Tapi kalau mau jadi pemimpin kegerakan, miliki belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Itu yang saya berkata, percaya Yesus gratis, ikut Tuhan Yesus, bayar sesuatu, melayani Tuhan Yesus, bayar segalanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam pemberitaan Injil itu ada kuasa, kelimpahan, terobosan, keajaiban terjadi Bapak Saudaraku. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar Engkau membawa kami menjadi pemimpin kegerakan. Berikan kepada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Berikan kepada kami hati yang penuh belas kasihan. Buat kami melihat kepada kekekalan. Bahwa kami datang ke dunia ini untuk sebuah misi. Untuk menjangkau yang terhilang. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu. Biar semua yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berat diberi kelegaan. Semua yang membutuhkan terobosan keajaiban dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam
pelayanan semuanya Bapak terbuka. Terima kasih Bapak, kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Terobosan keajaiban yang daripada Tuhan menjadi bagian kami. Kami bersyukur hari ini menjadi hari penuh kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapak Saudaraku, selamat melayani, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.